Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat intaslab.id. Ketemu lagi dengan kami ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal matematika sosum TBK ya, tahun 2009 sampai 2020. Oke. Tentang terkhusus persamaan kuadrat. Oke, jadi ini adalah soal-soal yang termasuk kita bisa cepat mengerjakannya di bawah 1 menit. Nah, seperti itu ya. Nah, soal nomor 1 ya. Ini adalah soal UTBK Sosum tahun 2019 ya. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang px tambah q sama dengan 0, maka nilai dari alfa tambah 2 dikali beta tambah 2 adalah. Oke, diingat ya. Yang pertama, alfa beta ini adalah akar-akarnya. Maka yang harus kalian ingat rumusnya ya. Alfa ditambah beta itu kan rumusnya min B per A. Yang kedua, alfa kali beta C per A. Oke, cukup yang ini. Oke, dari sini apa A-nya? A-nya yang koefisien ini 1, ini B, itu berarti min P, yang ini C, berarti apa? Q. Nah, yang ditanya adalah alfa tambah 2 dikali beta tambah 2. Ya kalikan aja, berarti alfa beta. Nah, langsung di sini ya, alfa beta. Alfa kali 2, 2 alfa. 2 kali beta, 2 beta. Ditambah 2 kali 2, 4. Oke, keluarkan angka 2-nya. Alfa beta, 2 dalam kurung alfa tambah beta. Tambah 4. Nah, diingat. Alfa ditambah beta min B per A. Alfa kali beta C per A. Alfa kali beta C per A. Berarti apa C-nya? C-nya Q. A-nya 1. Berarti Q ya. Alfa tambah betanya min B, min berarti negatif min P per 1. Jadi ketemu P. Oke ya, tinggal masukkan ke sini. Maka alfa kali betanya itu adalah Q. 2 alfa tambah betanya itu P. Tambah 4. Nah, berarti ini. Berarti 2P ditambah Q tambah 4. Oke, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini masih soal UTBK tahun 2019 ya, matematika sosum. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 3x tambah k sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar dari persamaan nih, x kuadrat tambah x kurang k sama dengan 0. Maka nilai k-nya berapa? Oke. Ingat ya, anggap aja ini mempunyai akar-akar ya, P dan Q. Maka berlaku itu ya, P ditambah Q min B per A. Berarti min B berarti 3 P kali Q C per A, gitu ya. Berarti K. Nah, sekarang yang ini. Anggap aja mempunyai akar-akar itu alfa dan beta. Akar-akarnya. Maka alfa tambah beta min B per A. Min B berarti min 1 per 1. Berarti min 1 ya. Alfa kali beta C per A. C-nya adalah min K. Berarti min K per A, hanya 1. Oke. Nah, jika jumlah kuadrat akar-akar ya, ingat nih, jumlah kuadrat akar-akar. Jadi kalau ada kata-kata jumlah kuadrat dari akar-akar, maka dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Ya, jangan kebalik ya. Jumlah kuadrat artinya dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Kalau kuadrat jumlah, berarti dijumlahin dulu baru dikuadratin.
Oke, karena jumlah kuadrat maka harus kuadratin dulu ya. Berarti P kuadrat itu. Kan akarnya P dan Q. Berarti Q kuadrat ditambah Q kuadrat. Sama dengan jumlah pangkat 3 dari akar-akar persamaan. Jumlah pangkat 3. Ya berarti pangkatin 3 dulu baru dijumlahin. Berarti ini akar-akarnya kan alfa dan beta. Berarti alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3. Nah ini. Nah apa rumusnya P kuadrat tambah Q kuadrat atau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat? Nah diingat nih, jelaskan di sini ya. Bahwa X1 di kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah X1 ditambah X2 dikuadratin kurang 2X1 X2. Nah, kalau pangkat 3 gimana? X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ini rumusnya X1 ditambah X2 pangkatin 3 juga di sini. Tapi ya kurang 3 X1 X2. Nah, tambahin lagi di sini. X1 ditambah X2. Oke. Gak berarti sampai perkalian tapi ada penjumlahannya di sini ya. Nah, berarti P kuadrat tambah Q kuadrat itu berarti P ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ. Nah, alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 berarti alfa ditambah beta pangkat 3 dikurang 3 alfa beta dikali alfa tambah beta. Nah, sekarang tinggal substitusikan P ditambah Q berapa? 3. Ya, berarti 3 kuadrat dikurang 2P kali Q, K ya. Itu sama dengan alfa tambah betanya min 1 pangkat 3 dikurang 3 alfa beta min K. Alfa tambah beta min 1. Nah, tinggal ngitung nih. 9 dikurang 2K sama dengan min 1. Min 1 pangkat 3 ya. Ini jadi min 3K. Pindahin min 3K ke sini jadi K gitu ya. Ini ke sini jadi negatif 10. Oke, maka ketemukannya adalah negatif 10. Maka jawabannya adalah A. Karena yang ditanya adalah K. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang nomor 3. Ini masih soal UTBK tahun 2019 ya, MTK Sosum. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX ditambah 1 kurang A sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke, akar-akarnya X1 dan X2. Jika 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu 4/3. Maka nilai A dikurang 2 dikali A kurang 3 adalah. Oke, jadi konsepnya dari sini. Kalau bentuknya pecahan, tinggal kali silang aja. Berarti X1 kali 1 X1 ditambah X2 per X1 kali X2 X1 X2. Nah, itu sama dengan 4/3. Nah, diingat akar-akar X1 tambah X2, maka X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Nah, ini A-nya 1, ini B, ini C, gitu ya. Berarti min B, berarti min A dibagi 1. Min A ya. X1 kali X2, C per A. C-nya apa? 1 kurang A. A-nya 1. Oke. Nah, tinggal masukkan ke sini. X1 tambah X2-nya apa? Min A. Per X1 kali X2-nya 1 kurang A. Ini 4/3. Kalikan silang. Jadi minus 3A. Itu sama dengan 4 dikurang 4A. Pindah ruas minus 4-nya ke sini jadi positif. Jadi A sama dengan 4. Oke, tapi pertanyaannya bukan A-nya, tapi A kurang 2 dikali A kurang 3. Berarti dari sini didapat A kurang 2 berarti 4 dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Soal nomor 4 adalah masih soal UTBK tahun 2019 ya, matematika sosum tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX tambah 8 sama dengan 0. Salah satu akarnya adalah 2. Yang ditanya P-nya berapa? Nah, gitu ya. Anggap aja ini X1 ya. X1-nya sama dengan 2. Salah satu akarnya. Oke, masih berlaku. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Berarti min P. X1 dikali X2 C per A. C-nya apa? 8. Per A-nya 1. 8. Ya. Nah, X1-nya 2. Substitusi 2 kali X2 sama dengan 8. Ketemu X2-nya sama dengan 4. Oke. Ketemu 4. Nah, berarti yang ditanya berapa nilai P-nya? Lihat dari sini. X1-nya kan 2. Ditambah X2 4. Itu sama dengan min P. Berarti P-nya adalah negatif 6. Oke, maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 5 adalah soal SBMPTN tahun 2018 ya, matematika sosum. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari X kuadrat tambah 2AX tambah B kuadrat sama dengan 0. Jika X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka B kuadratnya berapa? Nah, dari sini langsung ya. Diingat tadi ya, bahwa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu artinya X1 ditambah X2 dikuadratin dikurang 2X1 X2. Nah, itu sama dengan 10. Oke, X1 tambah X2 min B per A. Min B, ini A ya. A sama dengan 1. B sama dengan 2A. C-nya B kuadrat. Jadi X1 tambah X2 min B per A. Berarti min 2A. A-nya 1. Kita tulis ya. Kuadrat. Dikurang 2 X1 kali X2. B kuadrat per 1. Sama dengan 0. Yang ditanya nilai B kuadratnya. Oke, kalau kita kuadratin ini jadi 4A kuadrat. Ini jadi 2B kuadrat. Oh ini 10 ya. Sama dengan 10. Sama dengan 10. Pindah ruas ke kanan, pindah ruas ke kiri ya. Berarti 10-nya pindah ke sini. Jadi 4A kuadrat dikurang 10. Sama dengan 2B kuadrat. Sama-sama dibagi 2. Itu ketemu 2A kuadrat dikurang 5. Itu adalah B kuadrat. Maka nilai B kuadratnya adalah 2A kuadrat kurang 5. 2A kuadrat kurang 5. Oh berarti D. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah soal SBMPTN tahun 2016 tentang persamaan kuadrat. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat negatif. Jadi M, N ini bulat negatif. Nah, ini bulat tapi negatif. Dan merupakan akar-akar persamaan. Jadi M dan N itu adalah akar-akar dari sini. Maka nilai A agar MN maksimum. Jadi supaya M dikali N itu maksimum, maka A-nya berapa? Yang ditanya adalah nilai A. Oke. Masih menggunakan rumus jumlah dan kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi M ditambah N itu min B per A. Sekali lagi, ini A-nya 1, B-nya 12, C-nya min A. Oke, berarti M ditambah N itu min B per A. Rumusnya min B per A. Saya tulis ya. Berarti M ditambah N min B. Min B berarti negatif 12 dibagi 1. Negatif 12. Sedangkan M kali N itu C per A. C berarti min A. A-nya 1. Nah, M ditambah N negatif 12. M dan N-nya adalah bilangan negatif. Bulat. Nah, bulat. Ya. Nah, bisa aja ini berarti min 1
ditambah min 11. Hasilnya min 12. Tapi kalau kita kalikan mn, ya, m dikali n, berapa? Min 1 kali min 11. Oh, cuma 11. Nah, kita pilih aja kira-kira yang maksimum yang mana supaya ini maksimum. Tuh ya. Berarti saya pilih min 6 tambah min 6. Ini min 12 juga kalau dijumlahkan kan. Tapi kalau dikalikan mn itu hasilnya 36. Nah, ini adalah maksimum. Tapi yang ini min. Jadi cari selisihnya yang terkecil, gitu ya, biar mudah. Atau kalau mau coba satu-satu ya lama. Jadi untuk mencari nilai mn maksimum ya cari aja selisihnya yang paling kecil. Kalau ini selisihnya kan besar nih, 10. Tapi kalau ini selisihnya 0. Tuh ya. Oke. Nah, berarti mn itu maksimum 36. Nah, mn-nya berapa? Mn itu kan min a. Jadi 36 itu sama dengan min A. Berapa A-nya? Berarti A-nya negatif 30. Oke, maka jawabannya adalah E. Oke. Ini adalah persiapan untuk UTBK tahun 2021 ya. Bagi adik-adik yang mau persiapan UTBK tahun 2001, silakan ikuti part selanjutnya. Part kedua ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.